Pemirsa, potensi pertumbuhan sarana menara Nusantara sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas kinerja dan prospek bisnis sarana menara Nusantara bersama Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari. Selamat pagi Pak Adam. Selamat pagi Mbak Cafi. Baik Pak Adam, kita ini tertarik mendengarkan kinerja yang dicapai oleh SMN begitu ya, Sarana Menara Nusantara. Karena kita lihat ini pencatatan labanya juga meningkat hingga 1,38 triliun kalau saya tidak salah begitu. Dan yang menarik adalah akuisisi. Kita ingin mendengar kinerja di perseroan hingga semester 1 kemarin dulu. Ini seperti apa sebenarnya yang telah dicapai? Ya, selama satu semester ya 2021 pertumbuhan revenue itu sama EBITDA sekitar 8%. Seiring dengan waktu kita terus perform ya dengan kontak-kontak yang sudah ada. Jadi kami juga memiliki neraca yang makin sehat ya sampai Juni di tahun ini. Lalu kita bisa melunasi banyak pinjaman kita, itu menurunkan biaya bunga. Selain itu juga ada insentif dari pemerintah ya untuk pajak gitu, itu membuat laba bersih itu tumbuhnya lumayan ya, di first half kita sekitar 13%. Nah di akhir bulan September atau di awal Oktober tanggal 1 ya, hari Jumat kemarin kita berhasil juga menutup transaksi akuisisi STP ya, atau kode sahamnya SUPR gitu. Jadi ini salah satu strategi kita ya, organik ataupun inorganik ya, Sakti. Oke, baik. Jadi kita bisa katakan dengan ini juga tadi yang menarik, 7 kreditur sudah banyak juga memberikan pinjaman atau suntikan dana juga terhadap SMN begitu, dan Anda katakan sudah membereskan juga mungkin ada sejumlah hutang-hutang yang dimiliki oleh perseroan. Artinya kondisi dari perseroan secara fundamental saat ini seperti apa, Pak Adam kalau kita lihat? Kondisi perusahaan sangat sehat. Kami fungsinya kan memberikan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Jadi seperti kita tahu selama 18 bulan terakhir ya, kita memiliki situasi namanya COVID-19 pandemi, dan itu membuat orang semakin butuh internet, mempercepat digitalisasi, dan 95% daripada akses internet di Indonesia itu menggunakan wireless handphone, menggunakan smartphone kita gitu. Dan kalau akses utama itu adalah smartphone, artinya kan memang butuh equipment ya yang ada di ketinggian supaya memancar sinyal mencapai HP para pengguna di Indonesia. Dan di situ kami melihat 2020 itu justru ada percepatan. Kondisi ekonomi memang tidak baik, tidak sehat, cuman orang harus terus jalan dengan kehidupannya ya, working from home, schooling from home, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi collection kami baik, lalu juga ada pertumbuhan ya secara organik itu 2021, 2020 juga semester kedua gitu. Jadi fundamentalnya kami sangat baik, collection terutama ya. Jadi itu membuat kami profil keuangan dan hutang-hutang itu bisa dilunasi selama first semester 2021. Gitu. Sebelum kami punya kesempatan STP ya yang tadi Cakri sebutkan. Artinya memang pandemi bisa jadi momentum yang tepat juga, momentum yang baik juga ya bagi industri atau bisnis dari telekomunikasi sendiri, bisa untuk mendapatkan keuntungan lain di sisi kita banyak yang terhempas juga oleh pandemi begitu ya Pak Adam. Kalau untuk kebetulan kita termasuk industri yang strategis kan, jadi diminta oleh pemerintah untuk berjalan terus waktu kemarin pandemi itu. Baik, pandemi justru malah memacu terus begitu ya. Ada tidak strategi dari perseroan untuk terus meningkatkan kinerja untuk tahun ini? Kita sudah hampir mau menutup tahun di 2021, selain mungkin aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan untuk saat ini. Kita akan fokuskan menawarkan pembangunan infrastruktur baru, karena kami juga melihat meskipun kondisi pandemi ini sudah mulai menunjukkan perbaikan ya, tapi kami melihat ada tren juga mobilitas meningkat, sementara penetrasi atau persentase penggunaan internet menggunakan smartphone ini masih tetap tinggi ya, dan itu justru kedepannya dengan e-commerce ataupun digital financial industry, ya kan, online trading itu semakin tinggi. Jadi kami melihat operator itu juga ingin memperbaiki layanannya mereka gitu, dan itu butuh power sama fiber yang lebih banyak. Jadi kedepannya kita ingin tumbuh secara organik,
ya kan dengan tower-tower baru ataupun fiber yang baru ya untuk memperbaiki 4G gitu. Dan ini nggak cuma di kota-kota besar tapi juga di daerah-daerah ya, Cakri. Jadi kita cukup optimis sih untuk 2021 bisa tahun ini ataupun tahun depan gitu secara organik ya. Baik, optimismenya ini sebenarnya nampak nyata karena kita semuanya apa-apa semua sudah go digital begitu, apalagi digital banking semakin besar saat ini. Yang menarik juga dari SMN ini baru saja mengakuisisi STP begitu ya, dan ini adalah kalau tidak salah adalah akuisisi ke-6 dan yang terbesar. Apa yang paling mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja atau fundamental dari perseroan dengan akuisisi ini, Pak Adam? Jadi betul, kunci utama kita berhasil mengakuisisi STP ini dan memberikan nilai kepada pemegang saham itu adalah kondisi keuangan kita. Jadi memang didukung juga makro ekonomi yang mendukung kami untuk bisa memberikan value ya. Karena kalau tidak punya akses ke pendanaan yang efisien, ini lebih sulit untuk mengekstrak value daripada akuisisi STP ini, Cakri. Jadi saat ini kita punya pinjaman itu kemarin kita tarik ya untuk akuisisi STP itu sekitar 16 triliun 700 miliar gitu ya, dan itu bunganya sekitar 5%. Jadi itu didorong oleh beberapa faktor ya, tapi juga akses kami kepada perbankan cukup baik dan itu yang kita gunakan. Kalau situasi yang berbeda mungkin kita agak sulit ya. Jadi itu yang pertama yang membantu kita bisa melaksanakan dan mengeksekusi. Gitu. Dan nanti kami yakin nanti revenue di tahun 2021 ini yang sebelumnya kita perkirakan 8%, barangkali bisa langsung karena kita sudah konsolidasi sejak hari Jumat ya, langsung naik ya revenue kita ya. Akan kami perkirakan mungkin sekitar mid double digit itu untuk 2021 gitu dibandingkan 2020 ya. Baik. Ada tidak kaitannya juga dengan ini adalah jalan untuk mempercepat atau semakin memperbaiki akses terhadap 5G nanti begitu dengan akuisisi STP ini, Pak Adam? Ada tidak kaitannya? Iya. Jadi ini merupakan satu juga strategi kami ya, tumbuh secara organik dan inorganik ya. Fiber optik di STP itu juga cukup besar, kita 9.000 km ya. Jadi kita ingin siap untuk menyongsong adopsi teknologi berikutnya. Kami sudah beberapa kali melihat dan itu sebenarnya sudah kami laksanakan sejak 2018 ya, bahwa infrastruktur yang lebih banyak itu dibutuhkan untuk 4G dan bahkan nanti 5G gitu. Jadi apa yang kami ingin lakukan itu sebenarnya memperbesar apa yang kita punyai dan itu kita ingin bisa lebih efisien gitu dengan membuat perusahaan lebih besar, ekonomi sosial lebih baik, kami percaya kami bisa lebih efisien sih. Baik, karena banyak yang perseroan yang bisa survive juga di era pandemi ini karena efisiensi yang bisa dilakukan dengan tepat guna, bisa mencapai kinerja dan juga pendapatan dan keuntungan yang lebih besar nanti untuk perusahaan. Kita masih akan lanjutkan dialog kita, Pak Adam, di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Action pemirsa, PT Sarana Menara Nusantara Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2010. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Ya, baik. Cakri dan pemirsa, saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak lebih dari 11 tahun yang lalu. Dan kita simak bersama datanya. Ya, PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode emiten TOWR melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 11 tahun lalu ya, 8 Maret 2010 di papan utama dengan bidang usaha investasi dan jasa penunjang telekomunikasi, sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, di industri jasa telekomunikasi, nirkabel. Selanjutnya kita lihat pemegang saham TOWR 27,10 miliar atau sebesar 53,12% oleh PT Sata Adhikari Investama, lalu 44,50% atau senilai 22,69 miliar lembar saham oleh masyarakat, sisanya saham treasury ini sebesar 1,21 miliar lembar saham atau 2,38%. Dan sekarang kita lihat pergerakan saham TOWR sejak awal tahun ini, 4 Januari 2021, ini berada di level 970. Sepertinya ini adalah level paling rendah ya di tahun ini, yaitu di 970, lalu kemudian terus naik sampai pada puncaknya kita lihat pada 26 Juli, itu berada di level tertinggi
yaitu sebesar Rp1.590 per lembar saham. Dan kita lihat pada perdagangan tanggal 1 Oktober lalu itu berada di level 1.305 per lembar saham. Ya baik, kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Anda untuk informasinya. Kembali ke Pak Adam Gifari. Pak Adam, kalau kita melihat tadi pergerakan saham dari SMN begitu ya, TOWR, ini kita bisa katakan ini sangat stabil, bahkan mungkin kecenderungannya ada peningkatan begitu, meskipun sideways saja, tapi ada kecenderungan peningkatan. Anda melihatnya kinerja saham, faktor akuisisi tower kah juga mempengaruhi dari kinerja dari saham yang diraih oleh TOWR selama ini, Pak? Saham kita tuh TOWR udah year to date kalau nggak salah peningkatannya sudah naik 40-45%. Jadi beberapa tren yang mendukung harga saham meningkat ini memang bunganya which is discount rate di market turun ya, karena memang sesuai dengan kondisi global termasuk di Indonesia. Lalu untuk industri sendiri kan ada kejadian di bulan November tahun lalu ada negative list dibuka ya, jadi itu membuat optimisme orang ini melihat ini bisnisnya makin terbuka, asing banyak yang minat gitu kan, jadi orang mulai banyak melirik juga sektor ini. Untuk kedepannya sih kami cukup optimis karena selama kita bisa manage biaya akuisisi ya, masuk bunga, kita bisa melihat ada peningkatan performance keuangan kita ke depannya. Jadi mungkin kami sih berharap cukup stabil ya dan cenderung baik ya ke depannya. Baik, dan mungkin para investor juga bisa melihat antara infrastruktur telekomunikasi dengan kondisi perusahaan-perusahaan digital yang bergerak sekarang ini, TOWR jadi ikut terkerek begitu ya untuk menjadi pilihan dari para pelaku pasar ya Pak Adam. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan, mungkin mewakili dari perseroan untuk bisa menambah trust dari para pelaku pasar untuk bisa menyasar TOWR ini sebagai saham unggulan begitu? Jadi ada 3 hal ya yang paling tidak. Pertama, kredit profile, kredit ratingnya Sarana ini melalui Protelindo itu sudah ditetapkan on Fitch dan S&P tetap berada kategori investment grade, triple B minus dan triple B flat. Ini sudah memperhitungkan perkiraan kita kondisi keuangan yang pinjaman meningkat ya, sudah membeli SPP akuisisi. Dan ini rating tetap investment grade ini sangat membantu sekali untuk kami akses ke pendanaan yang paling efisien. Itu nomor 1. Dan mungkin barangkali paling efisien di Indonesia gitu, skala besar. Lalu untuk nomor 2, kondisi kita itu sangat membantu sustainability daripada ekonomi Indonesia. Karena kita tahu ya bahwa financial inclusion, habis itu digital cap di Indonesia dengan adanya e-commerce, banyak yang bilang mereka ingin ingin menuju ke daerah-daerah rural, daerah yang sulit dijangkau oleh perbankan sebelumnya, tapi dengan digital mereka optimis bisa membantu ekonomi mereka gitu. Dan itu adalah salah satu fungsi kami berada di situ, menyediakan internet untuk seluruh Indonesia. Baik. Lalu nomor 3, posisi Sarana Menara dengan 28.000 tower sudah memiliki STT yang kita laksanakan Jumat itu menjadi sangat terbesar di Indonesia gitu. Dan transaksi yang kita lakukan kemarin itu adalah akuisisi tower yang nomor 3 terbesar di Indonesia. Baik. Jadi bukan skala yang benar kecil, dan kita percaya nanti ke depannya itu merupakan hal yang baik untuk pemegang saham ya. Jadi baik. seperti itu kita. Itu bisa menjadi trust bagi pelaku pasar atau investor untuk menyasar TOWR. Kita masih ada 1 segmen lagi untuk membahas seperti apa kinerja atau target kinerja perseroan di tahun depan. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali usai news update sesaat lagi. Dan masih bersama Wakil Direktur Utama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, Adam Gifari. Pak Adam, di segmen terakhir ini kita ingin mengetahui apa target dari kinerja perseroan tahun depan. Kembali lagi kita kaitkan dengan akuisisi, dengan Protelindo sendiri atau SMN sendiri sudah memiliki hampir 30.000 tower kalau tidak salah begitu. Nah, bagaimana target di tahun depan begitu Pak? Jadi kita akan terus membantu para operator ya. Apa yang mereka ingin lakukan gitu. Saat ini operator itu banyak yang masih mengejar kebutuhan fiber optik ya. Jadi untuk tower fiber itu kami lihat Juni aja pertumbuhannya itu sekitar 70-80%. Saya rasa nggak langsung melambat ya. Saya rasa masih ada
tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di fiber optik gitu. Tower cenderung stabil, tapi memang ada kecenderungan juga kalau udah ada struktur yang existing itu bisa dapat colocation gitu. Jadi ini faktor-faktor yang kami melihat untuk organik ya, 12 bulan ke depan 2022 itu akan membantu pertumbuhan itu lebih tinggi daripada yang kita dapatkan dari STP ya. Dan baru konsolidasi kan 3 bulan kan di tahun ini, tapi nanti tahun depan juga ada kontribusinya gitu. Jadi rasa-rasanya sih untuk 2022 tuh udah, karena udah kita umumkan angka revenue STP juga kan sudah 2 triliun lebih gitu kan, jadi itu membantu double digit lah untuk tahun 2022. Oke, baik. Dan untuk mungkin anggaran CAPEX tahun depan yang sudah dianggarkan untuk tahun depan dan serapannya untuk apa saja begitu yang akan dilakukan oleh perseroan, Pak Adam? Nah, untuk serapannya seperti apa aja tuh kami belum selesai ya menyusunnya. Kami biasa membuat budget itu untuk tahun depan itu sekitar bulan November-Desember. Nanti pada saat kita ketemu lagi sama kita satu, nanti saya share deh. Tapi saat ini kita sedang siapkan. Baik, baik. Ini setidaknya sudah on the track begitu yang sudah ada direncanakan oleh perseroan ya. Dan untuk mungkin aksi korporasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh perseroan selain akuisisi untuk jangka pendek begitu, apa mungkin ada aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan? Oke, aksi korporasi pertama kali kita akan melakukan refinancing di bukunya di levelnya STP yang kita baru miliki 2 hari yang kita miliki sejak Jumat. Kita akan melakukan refinancing secepat mungkin kita bisa, karena itu menghemat banyak ya dari biaya bunga. Itu bisa lakukan dengan obligasi ataupun pinjaman perbankan gitu. Kita belum tentukan yang mana. Lalu untuk yang berikutnya ya kita akan jalankan hidup seperti biasa ya, tumbuh secara organik ataupun inorganik. Cuman kita tahu yang kita mau lakukan saat ini adalah refinancing. Oke, baik. Ini kita harapkan Sarana Menara Nusantara TBK dengan Protelindonya ini semakin menjadi perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen terbesar di Indonesia dan sukses terus untuk SMN Pak Adam Gifari. Terima kasih untuk waktunya Pak dan salam sehat selalu. Baik pemirsa, Corporate Action akan kembali dengan informasi dari perdagangan pasar saham sesaat lagi usai jeda.